Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi ternyata memiliki eksistensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia, salah satunya Arifin, 2008-12, kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi berikut. 1. Lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Bahasa adalah jendela budaya dan identitas kita. Setiap kata yang kita ucapkan membawa makna yang dalam. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kita punya kata gotong royong yang menggambarkan semangat kebersamaan dalam membantu satu sama lain. Ini bukan hanya sekadar kata, tetapi juga nilai yang mengakar dalam masyarakat kita. Bahasa juga terus berkembang. Kita melihat banyak kata baru muncul dari pengaruh teknologi dan globalisasi. Contohnya, istilah internet dan selfie sudah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Menariknya, setiap daerah di Indonesia memiliki dialek dan bahasa daerah yang unik, seperti Jawa, Sunda, dan Batak yang memperkaya khazanah bahasa kita. Dengan memahami bahasa, kita tidak hanya belajar berkomunikasi, tetapi juga memahami cara berpikir dan budaya orang lain. Bahasa adalah alat yang kuat untuk menjalin hubungan dan menciptakan pemahaman antar budaya. Mari kita lestarikan dan banggakan bahasa kita, karena di dalamnya tersimpan kekayaan yang tak ternilai. Melalui kilas balik sejarah yang telah dipaparkan di atas, dapat dengan jelas diketahui bahwa bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena telah melalui proses yang unik. Berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertoempah darah Jang Satoe, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa Jang Satoe, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjoeng-joeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia." Dengan sangat jelas bahasa Indonesia pertama kali digunakan ataupun diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir ketiga. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia, secara harfiah bahasa pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bahasa Melayu klasik, klasikal Malay atau medieval Malay. Bentuk ini dipakai oleh Kesultanan Melaka, yang perkembangannya kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Laporan Portugis, misalnya oleh Tome Pires, menyebutkan adanya bahasa yang dipahami oleh semua pedagang di wilayah Sumatera dan Jawa. Magellan dilaporkan memiliki budak dari Nusantara yang menjadi juru bahasa di wilayah itu. Ciri paling menonjol dalam ragam sejarah ini adalah mulai masuknya kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan bahasa Parsi sebagai akibat dari penyebaran agama Islam yang mulai masuk sejak abad ke-12. Kata-kata bahasa Arab seperti masjid, kalbu, kitab, kursi, selamat, dan kertas, serta kata-kata Parsi seperti anggur, cambuk,
dewan, saudagar, tamasya, dan tembakau masuk pada periode ini. Proses penyerapan dari bahasa Arab terus berlangsung hingga sekarang. Kedatangan pedagang Portugis diikuti oleh Belanda, Spanyol, dan Inggris meningkatkan informasi dan mengubah kebiasaan masyarakat pengguna bahasa Melayu. Bahasa Portugis banyak memperkaya kata-kata untuk kebiasaan Eropa dalam kehidupan sehari-hari, seperti gereja, sepatu, sabun, meja, bola, bolu, dan jendela. Bahasa Belanda terutama banyak memberi pengayaan di bidang administrasi, kegiatan resmi, misalnya dalam upacara dan kemiliteran, dan teknologi hingga awal abad ke-20. Kata-kata seperti asbak, polisi, kulkas, knalpot, dan stempel adalah pinjaman dari bahasa ini. Bahasa yang dipakai pendatang dari Tiongkok juga lambat laun dipakai oleh penutur bahasa Melayu, akibat kontak di antara mereka yang mulai intensif di bawah penjajahan Belanda. Sudah dapat diduga, kata-kata Tionghoa yang masuk biasanya berkaitan dengan perniagaan dan keperluan sehari-hari, seperti pisau, tauge, tahu, loteng, teko, tauke, dan cukong. Jan Huygens van Lieshoten pada abad ke-17 dan Alfred Russel Wallace pada abad ke-19 menyatakan bahwa bahasa orang Melayu atau Melaka dianggap sebagai bahasa yang paling penting di dunia timur. Luasnya penggunaan bahasa Melayu ini melahirkan berbagai varian tempatan, lokal, dan temporal. Bahasa perdagangan menggunakan bahasa Melayu di berbagai pelabuhan Nusantara bercampur dengan bahasa Portugis, bahasa Tionghoa, maupun bahasa setempat. Terjadi proses pemijinan di beberapa kota pelabuhan di kawasan timur Nusantara, misalnya di Manado, Ambon, dan Kupang. Orang-orang Tionghoa di Semarang dan Surabaya juga menggunakan varian bahasa Melayu Pidgin. Terdapat pula bahasa Melayu Tionghoa di Batavia. Varian yang terakhir ini malah dipakai sebagai bahasa pengantar bagi beberapa surat kabar pertama berbahasa Melayu sejak akhir abad ke-19. Varian-varian lokal ini secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti bahasa. Terobosan penting terjadi ketika pada pertengahan abad ke-19 Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor, pecahan Kesultanan Melaka, menulis Kamus Eka Bahasa untuk bahasa Melayu. Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa bahasa ini adalah bahasa yang full-fledged, sama tinggi dengan bahasa-bahasa internasional pada masa itu, karena memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas. Hingga akhir abad ke-19 dapat dikatakan terdapat paling sedikit dua kelompok bahasa Melayu yang dikenal masyarakat Nusantara, bahasa Melayu pasar yang koloquial dan tidak baku serta bahasa Melayu tinggi yang terbatas pemakaiannya, tetapi memiliki standar. Bahasa ini dapat dikatakan sebagai lingua franca, tetapi kebanyakan berstatus sebagai bahasa kedua atau ketiga. Bahasa atau bahasa adalah jendela ke dunia yang lebih luas. Setiap kata yang kita ucapkan membawa makna dan budaya. Di Indonesia, kita memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, masing-masing dengan keunikan tersendiri. Misalnya, bahasa Jawa yang kaya akan ungkapan halus, atau bahasa Sunda yang melambangkan keramahan. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas. Ketika kita berbicara dalam bahasa ibu, kita merasakan kedekatan dengan akar budaya kita. Menariknya, belajar bahasa baru bisa membuka pikiran kita, memperluas perspektif, dan bahkan meningkatkan kemampuan kognitif. Bayangkan, dengan menguasai bahasa asing, kita bisa menjelajahi sastra, film, dan musik dari berbagai belahan dunia. Bahasa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, memungkinkan kita untuk berbagi cerita dan pengalaman. Jadi, mari kita hargai dan lestarikan bahasa kita, karena setiap bahasa adalah warisan yang tak ternilai. Indonesia merupakan salah satu bahasa yang menggunakan dialek bahasa Melayu.
Sampai saat ini, bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi kosa kata maupun sistem tata bahasanya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang bersejarah, untuk itu sebagai generasi penerus kita perlu mengetahui hal tersebut. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, baik pada masa penjajahan maupun pada masa kini. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dengan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Keterkaitan manusia dengan orang lain menyebabkan mereka saling berinteraksi. Dalam hal ini, peran bahasa menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai alat komunikasi. Bahasa memiliki fungsi sebagai alat penghubung antar manusia dalam masyarakat. Ragam bahasa dikenal dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah ragam bahasa baku. Dalam berinteraksi, alat yang paling sering digunakan adalah bahasa. Kita sangat dekat dengan bahasa Indonesia. Akan tetapi, orang Indonesia belum tentu terampil menggunakan bahasa. Berbahasa Indonesia yang sesuai dengan topik pembicaraan, tempat terjadinya pembicaraan, dan siapa lawan bicara adalah berbahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu berbahasa yang baku. Yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan ragam yang tepat menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan daerah yang masing-masing suku atau daerah mempunyai bahasa daerah sendiri dan biasanya di mana lingkungan kita dilahirkan dan dibesarkan maka dengan sendirinya kita berbahasa daerah tersebut. Kebanyakan penduduk Indonesia tanpa sadar menjadikan bahasa Jakarta sebagai bahasa nasional ketika mereka berkomunikasi dengan orang dari daerah atau suku lain. Padahal bahasa di daerah Jakarta sebenarnya berasal dari bahasa Betawi dan juga bercampur dengan bahasa slang atau bahasa gaul. Penduduk Indonesia kebanyakan tidak menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam pergaulan mereka sehari-hari mungkin dikarenakan bahasa Indonesia terkesan kaku dan resmi sehingga penduduk Indonesia lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia yang tidak formal atau bahasa daerah ataupun juga bahasa gaul. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak formal, bahasa daerah dan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari menjadikan penduduk Indonesia lupa bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat dari spanduk-spanduk atau baliho, atau juga papan nama perusahaan, toko, ataupun usaha perorangan yang seringkali salah dalam penulisan tanda baca yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia yang baik, harus tetap belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang selama ini banyak lupa bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kita juga patut bangga mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Oleh karenanya kita tidak boleh membuat bahasa Indonesia menjadi luntur dalam penggunaannya walaupun kita juga tidak boleh melupakan bahasa daerah kita karena itu merupakan warisan budaya bangsa kita. Artinya walaupun dalam pergaulan sehari-hari kita menggunakan bahasa daerah atau gaul tetapi di dalam situasi yang resmi seperti dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya kita harus tetap tahu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita. Setiap kali kita berinteraksi, baik dengan teman, keluarga, atau bahkan orang asing, bahasa ini menjadi jembatan komunikasi yang efektif. Misalnya, saat kita memesan makanan di warung, kita menggunakan ungkapan sederhana seperti, "Saya mau nasi goreng, ya?" Ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang budaya dan kebersamaan. Di tempat kerja, bahasa Indonesia membantu kita berkolaborasi dan berbagi ide. Dalam rapat, kita bisa menyampaikan pendapat dengan jelas, seperti, saya pikir kita perlu mempertimbangkan opsi ini." Dengan begitu, kita menciptakan lingkungan yang inklusif dan produktif. Tak hanya itu,
Bahasa Indonesia juga kaya akan ungkapan dan peribahasa yang memperkaya percakapan kita. Misalnya, "I bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," yang mengingatkan kita akan pentingnya kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa ini tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga memperkuat identitas kita sebagai bangsa. Jadi, mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan kita.